Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosintan, NIM 18053129. Baik, saya di sini membuat video ini untuk melengkapi tugas UTS saya di mata kuliah Teknologi Perkantoran. Jelaskan, baik, soal yang pertama yang akan saya bacakan. Jelaskan pengaruh perkembangan teknologi perkantoran terhadap efektivitas dan juga efisiensi pekerjaan kantor. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah perkembangan teknologi perkantoran dan pengaruhnya di era globalisasi seperti sekarang ini. Penggunaan teknologi perkantoran sangatlah dibutuhkan, terutama pada pekerjaan profesional. Dalam hal ini, mereka memakai peralatan perkantoran untuk membantu menyelesaikan pekerjaan mereka. Teknologi semakin berkembang dan baik dan juga canggih seiring berjalannya waktu. Hal ini semakin dibutuhkan untuk memudahkan akses informasi dari satu negara ke negara lainnya, dan teknologi berperan penting di ketenagakerjaan dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang efektivitas. Produksi yang dihasilkan karyawan dapat dilihat kualitasnya, peningkatan setiap bulan, dan presentasi kesesuaian dengan yang diharapkan kantor. Dan yang selanjutnya yang akan saya jelaskan tentang teknologi perkantoran adalah efisiensi. Efisiensi ini adalah di mana efisiensi kerja karyawan dapat dilihat dari ketercapaiannya target, ketepatan waktu, dan juga ketepatan masuk kerja. Soal yang kedua adalah jelaskan manfaat yang dirasakan dari adanya kantor virtual. 1. Manfaatnya adalah jam kerja yang fleksibel. Jam kerja yang fleksibel dapat meningkatkan produktivitas dan juga motivasi karyawan karena mereka diberikan kepercayaan dan kebebasan untuk menggunakan waktu dengan bijak. Untuk yang perempuan-perempuan, dengan adanya jam kerja yang fleksibel seperti ini, mereka dapat meniti karir dan juga dapat mengurus anak pada waktu yang bersamaan. Jam kerja fleksibel ini menurunkan beban stres pada para pekerjanya. Yang kedua adalah manfaatnya. Yang kedua adalah menghemat waktu. Manusia dapat menggunakan banyak waktu dan juga dapat banyak menghilangkan waktu pentingnya. Jika karyawan Anda tidak memerlukan untuk datang ke kantor setiap hari, waktu mereka bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan yang ketiga, memudahkan berbagai keperluan dengan yang ada di seluruh bagian bumi. Maksudnya di sini, dengan adanya kantor virtual ini, manfaatnya ini kita tidak perlu melakukan tatap muka atau tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dan tidak perlu mengeluarkan banyak waktu untuk melakukan kegiatan yang memerlukan orang-orang yang berada sangat jauh dari kita. Dan yang keempat adalah Anda bisa mengawasi kinerja karyawan. Yang dimaksud dengan adanya mengawasi kinerja karyawan adalah jika Anda mempunyai sistem organisasi dan komunikasi yang sangat jelas dan terbuka, Anda dapat menikmati manfaat dan teknologi dari komunikasi virtual ini. Dan tidak akan adanya, yang selanjutnya yang kelima, yaitu tidak akan adanya terjadi miskomunikasi. Selain penggunaan teknologi komunikasi yang bijak, para karyawan ataupun bos mereka dapat dan juga perlu menyiapkan untuk berbagai cara komunikasi terhadap sesama.
agar tidak terjadinya miskomunikasi. Dengan adanya kantor virtual ini diharapkan dapat mengurangnya miskomunikasi dengan cara yaitu menggunakan kode etik untuk video call, terutamanya harus menggunakan kode etik yang sangat baik dalam bervideo call, chat, telepon, dan pengiriman email. Dengan adanya sistem teknologi seperti ini, maka miskomunikasi diharapkan dapat berkurang di sebuah kantor. Dan soal yang ketiga, dari aneka macam jenis maupun bentuknya mesin-mesin kantor dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yang akan saya jelaskan, uraikan perkelompokan mesin kantor berdasarkan fungsinya. Lengkapi beserta contohnya. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan, mesin-mesin untuk mencatat bahan keterangan. Maksudnya mesin-mesin untuk mencatat bahan. Yang pertama itu mesin tulis, yang kedua mesin penomor. Dan yang kedua yang akan saya jelaskan, mesin-mesin menghimpun. Yang dimaksud dengan mesin-mesin penghimpun ada 3 hal, yaitu yang pertama pembuka surat, pemotong kertas, mesin penjilid. Dan yang ketiga, mesin-mesin untuk pengelolaan. Mesin-mesin untuk pengelolaan ada 3 juga, yaitu mesin penjumlah, komputer, dan mesin penghitung. Yang keempat, mesin untuk memperbanyak. Contohnya seperti mesin fotokopi, mesin cetak, mesin stensil. Dan yang kelima, mesin-mesin untuk mengirim bahan atau mesin untuk mengirim file. Yang pertama yaitu telepon, yang kedua itu teleprinter. Dan yang keenam, mesin untuk menyimpan bahan. Mesin untuk menyimpan bahan yaitu mikrofilm, pelubang kertas, dan juga penghancur kertas. Dan yang selanjutnya yang akan saya uraikan adalah pengelompokan mesin kantor berdasarkan tenaga penggeraknya. Berdasarkan tenaga penggerak ada 2, yaitu mesin manual. Yang dimaksud dengan mesin manual yaitu mesin yang dalam pengoperasiannya menggunakan tenaga manusia ataupun tenaga murni. Contoh seperti mesin manual seperti mesin kalkulator, gunting, penomoran, dan alat pemotong kertas. Dan yang kedua yaitu mesin menggunakan listrik. Yaitu mesin yang pengoperasiannya dengan cara daya listrik. Contoh seperti kantor elektrik, komputer, AC, mesin fotokopi, dan mesin lainnya seperti mesin fotokopi itu tadi. Dan soal yang keempat yang akan saya jelaskan di sini adalah jelaskan mesin pengoperasiannya dari jelaskan pengoperasian mesin penghancur dokumen. Bagaimana sih cara pengoperasian dari mesin penghancur dokumen itu? Oke, yang pertama yaitu penghancur kertas. Digunakan untuk menghancurkan dokumen berupa kertas seperti surat arsip, laporan, dan lain-lainnya. Adapun cara penggunaannya mesin penghancur kertas ini yang pertama yaitu siapkan kertas yang akan dihancurkan terlebih dahulu. Kita hilangkan klip dan staples yang ada pada kertas. Oke, yang kedua, masukkan kertas ke dalam mesin dan tekan tombol on agar mesin menyala dan memotong. Yang ketiga, setelah selesai, tekan tombol off, ambil potongan kertas yang ada dalam kotak mesin untuk dibuat. Oke, itu tadi adalah cara pengoperasian mesin penghancur. Dan yang kedua yang akan saya jelaskan adalah cara pengoperasian mesin laminating. Maksud saya laminating. Oke, mesin laminating. Pertama yaitu kertas yang akan diliminating ke dalam plastik. Sesuaikan ukuran plastik dengan kertas yang akan dilaminating. Pastikan juga tidak ada bagian kertas yang terlipat. Oke, yang kedua yaitu kemudian masukkan stiker
ke mesin laminating, ke dalam mesin. Tekan tombol on. Dan yang ketiga, tunggu kira-kira 10 menit agar mesin panas terlebih dahulu. Yang keempat, untuk press laminating Anda dapat memilih kecepatan. Umumnya mesin memiliki kecepatan 10 pengaturan. Untuk kertas yang berukuran tipis dapat juga memilih pengaturan dengan kecepatan rendah, sedangkan untuk kertas yang berukuran tebal memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Selanjutnya, tempatkan kertas yang akan di laminating di mesin. Geser kertas hingga hanya menyentuh tepi plastik. Pastikan posisi kertas sudah benar. Selanjutnya, tekan tombol run. Untuk memulai laminasi, untuk menghematnya Anda bisa menekan tombol stop kapan saja. Tunggu semua bagian terlaminasi, lalu tekan tombol stop. Itulah cara penggunaan mesin laminating dengan mudah dan aman agar hasil dapat sempurna. Gunakan secara berhati-hati. Dan soal yang kelima adalah, bila hentakan kertas adalah 100 hentakan, jelaskan bagaimana mengetik kentring untuk kata Universitas Negeri Padang. Universitas, universitas. Jari telunjuk kanan mengetik huruf UN, jari tengah kanan mengetik huruf I, jari telunjuk kiri mengetik huruf V, jari tengah kiri mengetik huruf E, jari telunjuk kiri mengetik huruf R, jari manis mengetik huruf S, jari tengah kanan mengetik huruf I, jari telunjuk kiri mengetik huruf T, jari jari kelingking kiri mengetik huruf A, jari manis kiri mengetik huruf S. Yang negerinya, yang tadi itu adalah bacaan untuk universitas. Oke, selanjutnya itu untuk bacaan negeri. Jari telunjuk kanan mengetik huruf N, jari telunjuk tengah mengetik huruf E, jari telunjuk kiri mengetik huruf G, jari tengah kiri mengetik E, jari telunjuk kiri mengetik huruf R, jari tengah kanan mengetik huruf I. Oke, yang padangnya. Yang padangnya adalah jari kelingking kanan mengetik huruf P, jari kelingking kiri menunjuk huruf A, jari tengah kiri mengetik huruf D, jari kelingking kiri mengetik huruf A, jari telunjuk kanan mengetik huruf Oke, yang terakhir yaitu berikan pendapat Anda tentang mengenai kedudukan mesin tik manual di antara mesin-mesin kantor lainnya dalam menunjang pekerjaan kantor. Seiring perkembangannya kemajuan teknologi pada saat ini, mesin tik tidak terlalu dipergunakan dalam perkantoran karena mesin tik tidak dapat membuat dokumen-dokumen penting ataupun menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Sekarang ini kegunaan mesin tik beralih menjadi mesin untuk membuat atau membenarkan tulisan pada sebuah nota, kwitansi, faktur, dan sejenisnya. Karena penggunaan mesin tik akan semakin mudah untuk menambahkan tulisan yang ada pada sebuah dokumen yang sudah jadi. Jadi penggunaannya pada mesin tik masih memiliki peran penting dalam sebuah pekerjaan. Memang masih memiliki peran penting dalam sebuah pekerjaan kantor mesin tik, tapi tidak terlalu sering digunakan
sama seperti komputer, tidak bisa disamakan dengan komputer pada saat ini, karena pada di era sekarang ini sudah ada mesin-mesin canggih yang lebih melampaui kecanggihan dari mesin tik itu sendiri. Oke, baik, sampai sini saja penjelasan saya tentang soal UTS teknologi perkantoran. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.